Selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih buat yang merayakan tentunya. Ini hari ke berapa kali ya kita udah live chat ini sama Dua Anyam, karena kita kan lagi masa di rumah aja nih. Jadi kita berusaha untuk membuat juga teman-teman follower Dua Anyam juga tetap engage dengan Dua Anyam tentunya. Buat yang belum tahu Dua Anyam, mungkin yang lagi kebetulan lewat, terus apaan nih, lagi live apa nih gitu Dua Anyam. Nah, Dua Anyam tuh sebuah kewirausahaan sosial atau biasanya dikenalnya social entrepreneur, SI. Nah, kita itu Dua Anyam tuh udah 5 tahun. Ini mau menginjak tahun ke-6 sebagai SI di Indonesia. Kita itu bekerja dengan ibu-ibu di Indonesia Timur, terutama di NTT dan Nabire. Sekarang kami juga sudah mulai ke Kalimantan. Kita ngapain aja sih sama para ibu-ibu ini? Tentunya kita mendampingi mereka, juga kita mau sebenarnya kita punya pilar, yaitu pilarnya Dua Anyam itu untuk memberdayakan perempuan, karena kita tahu bahwa ibu-ibu di daerah Indonesia Timur mungkin belum seberuntung kita yang ada di sini. Jadi mereka perlu kita dampingi, kita temani, sama-sama juga kita mau promote culture yaitu dengan anyaman. Kalau yang belum tahu Dua Anyam tuh artinya apa? Karena seringkali saya kalau ketemu orang tuh selalu ngomongnya, "Hah, apa ayam? Dua ayam." Dua Anyam itu artinya Dua Anyam. Dua itu artinya mama, itu ibu, itu dari bahasa Sika. Sika itu salah satu etnis atau suku yang ada di NTT. Artinya Dua Anyam itu artinya ibu menganyam. Nah, hari ini kita itu mau ngobrol tentang bagaimana UMKM dapat menentukan harga produk yang bisa bersaing di pasar. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Fitria Deborah, saya dari Business Development. Nanti sebentar lagi kita akan ngobrol sama Melia Winata. Melia itu CMO-nya Dua Anyam, Chief Marketing Officer. Oke, aku lagi mau manggil Melia ya, biar bisa ngobrol bareng. Oke, semoga sinyalnya hari ini lancar, semua kita bisa ngobrol selama kurang lebih 40 menit. Apakah Melia sudah nyambung? Hai, Hai Mel. hai Fit, hello. Gue tadi udah nunggu di waiting room, terus kayak lu lagi asik opening, jadi oke, aku tunggu tanggal tanggal mainnya nih. Asik ngomong sampai lupa ya kan, gue Hai, ngobrol sama Melia ya. ya, selamat siang semuanya yang udah gabung. Ya, makasih ya yang udah join. Semoga semoga tetap semangat ya Fit, Iya, kayak betul. hari libur gini ya. Kita masih Benar-benar. ngomongin sesuatu yang agak-agak serius nih. Ya, ini sesuatu yang berguna di hari libur. Sebenarnya kita ini udah libur, Hmm, libur, libur, nggak libur juga. Maksudnya di rumah aja itu udah. liburnya tanda petik ya. Iya, libur. Soalnya kita di rumah semua, dari rumah. Mungkin kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi kan eh, tiap hari itu pasti kita pengen membuat sesuatu yang membuat kita itu pasti berbeda setiap hari. Salah satunya hari ini ngomongin tentang harga ya, Kamel. Betul. Nah, Nah, ini memang kan ini kayak the new normal gitu ya, Fit ya ya. betul. Kayaknya dari sejak kita udah berapa gue udah stop ngitungin sih. Kayak dulu masih ngitungin, wah ini WFH day berapa, week berapa. Sekarang kayaknya udah lost count karena kayaknya udah lebih dari 2 bulan ya Iya ya, kayaknya ya. udah lebih Kita dari 2 bulan sih kita. sejaknya pertengahan Maret ya, Fit. Kita udah mulai Betul, work from betul. home, adjusting to the new normal. Kayak gimana caranya? Kayak biasanya kan kita ketemu setiap hari ya di kantor, kayak masih berdekatan dengan barang-barang produk-produk Duanyam juga. Kalau ada customer Ya, yang mau betul, beli, betul. kita juga terkadang kita juga bisa ikut milihin ya. Iya, benar. Sekarang semuanya harus Sekarang semua stay at harus home, online. jadi Ya, even kadang kita bener. meeting sama customer juga lewat ini kan, lewat video kadang-kadang atau lewat Iya, telepon. betul Ya, betul. suatu yang Jadi baru. memang harus adaptasi nih dan adjusting to the new Ya, normal. untungnya kita berada di zaman teknologi sih, jadi terbantu banget. Ya, ini Bener-bener. salah satunya Bahkan nih. kita walaupun work from home kita juga masih terus in touch dengan Benar. ibu-ibu kita ya Betul, Fit di betul, betul, Flores ya. betul.
untung banget sih masih ada apa internet kan, Ya. internet yang bisa tersedia, even though itu kayak di Nusa Tenggara Timur, kayak ibu-ibu kita yang di desa di Pulau Solor kalau pada nonton, halo, Hai Mama. kita masih suka WhatsApp ya. Jadi Oke. memang apa komunikasinya nggak boleh terputus ya, Fit, Betul. walaupun work from home ya. Betul. Mhm. Seperti kata Melia tadi, kita sangat terbantu dengan teknologi, dengan tatap muka seperti ini, walaupun nggak bisa langsung, tapi kita tetap Ya, mau berusaha keep in touch dan pengen tahu bener. kabar semua para mama, even sama klien-klien kita, semuanya kita pengen Ya. pengen terus keep in touch. Nah, topiknya ini seru sih. Life must go on ya. Yes, new normal life must go on. Ini Yes, topiknya yes. tentang apa tuh? Oh iya, Melia nih pengalaman di dunia marketing tuh luar biasa sih. Dia udah selain sebelum di Duanyam, dia itu kan sebenarnya setahu kalau kalau salah dibenerin ya Mel. Hmm. dulu tuh Ya, ya, boleh, boleh. dulu tuh Melia pengalaman marketingnya itu di jasa ya, selling Betul. service. Nah sekarang kan produk tuh Ya, bedanya gimana betul. Mel? Kan cara penjualannya juga Ya, bener. beda, Jadi, servisnya pasti beda deh. benar-benar. Jadi sebenarnya dari 2012 ya waktu itu. Jadi kayaknya I think gue di bidang jasa, kayak marketing dan sales bidang jasa ya, sales service itu kurang lebih 5 tahunan deh kayaknya, Oh sampai wow. 2017 tuh kayak gue masih masih agak-agak bantuin di bidang jasa. Jadi sebenarnya untuk di marketing sama sales sendiri, apakah itu service, apakah itu produk, menurut gue nggak ada bedanya sih. Kayak semuanya itu adalah kayak gimana caranya kita bisa serve our customers better. Kayak kalau di jasa itu kan, maksudnya yang dilihat adalah individunya ya. Ya Gimana ya, cara kita betul betul komunikasi, it betul. Ya matters. Gimana caranya kita melakukan pendekatan ke klien, ya matters. Gimana caranya kita juga responsif dan aktif gitu ya. Maksudnya kita juga build relationship lah. Itu jasa banget sih, ya service ya. banget. Which is ketika gue di Duanyam dan kayak produknya itu yang maksudnya kita jualannya produk ya, bukan jualan jasa gitu. Gue melihat sebenarnya nggak ada bedanya sih, because kayak kita tetap harus misalnya menceritakan apa sih yang sebenarnya kita jual. So instead of dulu kayak gue ngejual misalnya kayak service yang bisa gue kasih, di sini tuh gue ngejual produk yang lagi kita mau tawarin gitu Hmm. ya ke customer. Jadi sebenarnya kayak main temanya tuh sama sih, kayak benang merahnya tuh sama. Jadi kayak gimana caranya kita juga give the best products, kayak ketika kita nawarin produk atau nawarin jasa, we need to believe that our product yang kita tawarin atau jasa yang kita tawarin tuh one of the best di market kan, Ya ya. sehingga di situ ketika kita sudah mulai percaya, we can convince kayak converting customer, converting clients untuk akhirnya bisa kayak deal sama kita. Hmm. Nah, dari situ memang menurut gue marketing dan sales tuh nggak cuma kayak seberapa jago lu jualan Ya barang, betul. tetapi setelah udah deal, gimana caranya lu build relationship sama orang-orang ini. Hmm. Karena after sales service matters banget menurut Ya gue. Sehingga cukup banyak kayak dari pengalaman gue dari yang lalu, dari industri sebelumnya, which is di industri jasa itu, gue juga masih kayak maintain relationship sama mereka, oh because kayak wow. the power of the network is the most expensive Ya things yang bisa kita dapetin ketika memang kita fokus di ranah marketing dan sales sih ya. menurut gue. After sales service itu harus diingat tuh. Cara Ya, kita bener. tetap Building bangun hubungan relationship, yang baik ya, sama bener. apa Bener, networking karena kita ya. Ya. setuju, setuju. Karena relationship building tuh nggak kayak sekali, sehari, 2 hari Ya betul jadi betul. gitu loh, Fit. Ya Kadang-kadang tuh butuh kayak ada yang seminggu, bisa ada yang sebulan, bertahun-tahun ada malah. yang, iya, exactly, Ya. bertahun-tahun. Makanya gue juga di sini kayak cukup banyak kayak akhirnya temenan sama klien-kliennya Ya. Duanyam gitu kan. Because kayak we are not kayak cuma ngontak klien atau customer kita kayak kita mau jualan barang gitu, Hmm. tapi kayak kita mau berteman juga kan, Ya punya betul punya betul. relationship lah sama mereka gitu. Ya We can exchange knowledge, kayak kita bisa belajar dari satu sama ya lain, benar benar. tukar informasi dan segala macam. Menurut gue itu sih yang sebenarnya paling penting, because in this era ya maksudnya kita harus terus belajar kan, kayak dari orang-orang di sekitar kita juga. So menurut gue itu penting banget sih, Ya the network itself ya itu benar banget yang gitu. Melia share tadi, bahwa kita itu ini Hmm, lagi dunia, semuanya sekarang tuh dunia networking sih. Jadi gimana lo bisa bangun ya, hubungan dengan baik sama orang itu akan terbawa terus sampai sekian tahun kemudian. Dan itu tuh bisa jadi asetnya kita hmm. sih untuk ke depan.
Ya, bener banget sih. Even though nanti kayak misalnya kayak ada teman-teman di sini yang kayak mungkin bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di sebuah brand gitu ya Fit ya, ya. Kadang-kadang kan mungkin ada nih udah berapa lama nih di brand yang ini bosan ya, pindah ya, nih ke brand yang lain. Itu sebenarnya clients dan networks yang memang udah di-build dari perusahaan sebelumnya juga masih bisa betul, dibawa sih betul. terus sampai ke depan Kadang-kadang kan. masih ke No bawah tuh matter yang where you kemarin. go Kadang-kadang gitu. masih ke bawah. Oh, Iya, iya. bener banget sih, bener. Iya, no matter where you go, itu bakal kayak attach sama lo sih Ya. untuk si networknya sendiri, Ini juga tips gitu. buat teman-teman yang mungkin masih awam di dunia marketing ya. Nah, itu penting banget tuh. Networking, reputasi itu penting. Ya, ya. Oke. Iya, ini kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, Ya, mungkin bisa boleh ya. nanti kita Benar-benar. bikin sharing sessionnya kali ya, Fit, ya, Ya, betul, bagian betul, betul. marketing gitu ya. Iya, benar juga. Yes. Sebenarnya Iya, tema bakal seru sih itu. tema kita ini tentang harga ya. Itu bridging Iya, iya. saudara-saudara. Oke, kita balik ke tema Balik ya. ke tema, lupa gue ntar yang malah lanjutin bahas itu deh. Jadi gini, itu Iya, seru iya. sih jadi topik sendiri sih itu ya. Kita ini lagi bahas Setuju. tentang harga. Banyak Mm-mm. UMKM itu yang pernah aku ketemu sama atau yang aku baca juga kemarin sih aku baca-baca ada UMKM yang kayak nggak pede gitu dengan kasih harganya dia gitu. Padahal dia UMKM terus dia baru Hmm. terus kayak ini gue kasih harga segini terlalu murah nggak ya? Apa terlalu mahal jangan-jangan? Nah kayak gitu. Ya, bingung ya nentuin Nah kayak sebenarnya gue mesti jual barang gue di harga berapa gitu benar. ya. Ya. Apalagi istilahnya kita UMKM gitu. Kalau misalnya kita jual misalnya harganya 100 juta misalnya mungkin atau seharga LV apakah kita Hmm. bisa dikatakan seperti apa bisa kayak udah kayak LV atau belum atau gimana nah itu yang lagi itu yang jadi topik kayak kita sekarang ya Mel ya. Iya, iya, betul, betul. Wah, tapi kalau udah ngomongin brand-brand yang Oh sudah, ya ya, maksudnya sudah sudah sangat sangat familiar, duluan ya itu kita ngomongnya, ya kita beda. ngomongin branding sudah puluhan tahun Betul sih ya, betul. bahkan kayak Nah berarti itu kayak apa branding itu udah bisa termasuk faktor harga nggak sih Mel? banget, menurut gue banget sih. Jadi kayak ketika pertama kali, mungkin gue cerita Ya sedikit ya, ya kayak dulu, maksudnya duanyam kan kayak sekarang ini udah masuk tahun ya. ke-6. Jadi di awal-awal juga kita mau mencoba untuk kayak ibaratnya tuh nunjukin brand kita tuh siapa. Mhm. Salah satu caranya adalah kan kita menggunakan brand ya. Ya Jadi waktu itu pakai logo, ya. terus waktu itu kita udah pakai Facebook, Instagram itu kan kayak salah satu yang apa digital channel yang memang kita pakai Mhm, supaya mhm. orang-orang mulai kenal kita. Karena kalau kita nggak punya logo, kita nggak punya kayak account gitu ya di social media, susah sih untuk kayak menyebarkan awareness itu. Mhm. Nah, jadi menurut gue branding definitely salah satu poin yang atau nilai yang bisa actually dimasukin ke dalam pricing dari sebuah produk sih menurut Oh, gue. oke. Karena at the end of the day branding ini tuh bukan hanya kayak lo tahu 2 nyam, tapi lo tahu 2 nyam dengan kayak misalnya spesifikasi apa nih kayak lo tahu kalau produknya 2 nyam tuh quality-nya seperti apa, produknya 2 nyam itu kayak materialnya seperti apa Mhm, gitu. mhm. Jadi menurut gue penting banget. Cuma I guess ya branding ini seperti yang tadi gue bilang di awal, branding itu tuh bukan sesuatu yang instan. Kayak kita nggak bisa Ya, berharap itu kayak hari ini nih gue dibangunnya launching 2 nyam. ya dibangunnya lama ya, Bener, ya, dibangunnya tuh lama banget. ya Kayak gue betul. nggak bisa hari ini kayak gue nge-launching brandnya 2 nyam, terus gue berharap kayak minggu depan orang-orang ada kayak 10.000 orang udah tahu 2 nyam itu apa gitu. Mhm, Menurut gue kalau ada orang yang bisa melakukan itu kayak itu keren banget sih. Kayak maksudnya gue pun harus belajar dari orang atau dari brand itu menurut gue. Nah jadi branding itu menurut gue karena dia itu proses ya. Jadi dia mhm. bukan kayak soda gitu yang Ya, kayak ya, cepet ya. banget meledak terus hilang, tapi itu adalah sebuah proses. Menurut gue value branding ke dalam pricing itu lebih ke later stage sih. Jadi memang nggak bener-bener di awal banget. Jadi kalau Mhm. teman-teman di sini ada yang nonton, baru mau bangun brand nih misalnya ya, atau baru mau buka usaha gitu, atau mungkin ada beberapa, ini kita bisa bagi sih stage-nya ya, Mhm. yang baru buka, yang sudah jalan Ya, dan ya. lagi mau kayak naikin brand awareness, sama yang mungkin kayak brandingnya sudah ya udah cukup dikenal nih di kalangan dan gimana caranya untuk naikin lagi. Menurut gue itu semuanya different stage. Hmm. Cuma benang merahnya adalah di semua stage itu branding menurut gue salah satu value yang penting banget untuk dimasukin ke dalam pricing. Hmm. Ya. Gitu. Dan seperti tadi Melia bilang bahwa branding itu nggak bisa didapat dalam waktu instan, itu perlu bertahap. Ya, Betul. Ya, itu perlu yes, proses perlu ya, proses perlu ya, proses nggak bisa gitu. langsung dek langsung Ya.
lu bisa harga mahal nggak bisa. Ya, Oke. cuma ya mungkin kalau misalnya gue ngasih kayak beberapa info awal dulu nih Ya, Fit ya, ya ya. kalau boleh. Oh, boleh dong. Biasanya tuh kalau ya kalau di awal-awal banget nih dulu dulu banget kan kalau pas 2 nyam ya 2 nyam tahun 2014 gitu Ya, kan ya. kan nggak ada yang tahu nih 2 nyam tuh apa kita juga jelasinnya kayak tadi lu bilang kan 2 nyam ini kayak Apa dua bacanya juga ayam, dua juga ayam. kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gue juga yang kayak, ayam, kayak sorry banget kita nggak jualan ayam, tapi kita jualan anyaman. Kadang-kadang suka ketawa sendiri juga sih. Ya, jadi di awal-awal banget itu sebenarnya cara 2 nyam menentukan pricing ya sebenarnya ada Ya, beberapa cara ya, ya yang apa aja mungkin tuh juga Kak? sebenarnya ini Mungkin bisa dipakai di-share. sama dan itu sebenarnya juga dipakai sama I guess banyak banget industri Mhm. sih kayak Mhm. industri perdagangan ya. Maksudnya kalau Ya, lu mau jualan makanan atau lu mau jualan kayak kria gitu kayak 2 nyam, waktu itu gue juga belajar nentuin pricingnya gimana. Sebenarnya gue juga mendapatkan kayak ilmu ini dari kayak baca buku, baca artikel, kayak denger-denger nanya-nanya juga dari teman-teman yang lain sih, kayak gimana sih caranya nih nentuin ya, pricingnya ya, gitu ya. kan. Nah, jadi sebenarnya faktor yang paling gampang, sebenarnya kayak menentukan pricing itu ada beberapa cara. Cuma yang paling gampang adalah mungkin yang semua orang juga tahu adalah itu namanya cost based pricing ya. Oke, Jadi itu apa tuh kayak Kak? cost Oh. based pricing itu lebih ke arah kayak lo menentukan harga berdasarkan biaya yang lo keluarkan. Jadi Kayak misalnya misalnya, nih, Fit, oke, gue mau bikin produk, oke, misalnya produk 2 nyam gitu ya, gue mau bikin keranjang anyaman ah, gitu. Nah, untuk bikin satu keranjang anyaman, gue mesti tahu nih ya, kayak keperluan bahan materialnya gue butuh berapa banyak. Nah, kalau kayak 2 nyam daun kan lontarnya jualannya berapa, anyaman lontar kayak gitu nih. ya. Iya, jadi gue perlu tahu nih daun Hmm. lontarnya buat bikin satu keranjang gue butuh berapa lembar gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. setelah itu misalnya kayak proses produksi, kayak misalnya oke, ini kan berarti harus dianyam dulu, kayak Hmm. ibu-ibunya nih nganyam kayak berapa lama dan segala macam. Nah, Ya, itu ya. biasanya gue hitung. Ibu-ibu Nah, berapa lama terkadang itu? Sorry, sorry. Kalau ibu-ibu, oh ya berapa oke. lama Ah, nganyamnya? Berapa lama hmm, nganyamnya? hmm. Jadi kadang-kadang kita coba hitung hitung juga sih kayak satu hari dia bisa dapat berapa gitu kan. Ah, Nah, jadi dari situ berarti biasanya gue orang. hitung. Oke. Lalu misalnya betul biaya transportasi nih Fit yang gue merasa kayak banyak banget kayak kalau gue ngobrol sama teman-teman gue, oh iya bener juga ya kayak biaya transportasi online. Mungkin kalau yang di Jakarta atau Jawa gitu base-nya kadang-kadang kita aduh kurang bahan ini nih ya udah naik transportasi online ke toko mana, terus ya udah beli terus pulang lagi gitu kan. Kadang-kadang Hmm, hmm, hmm. biaya transportasi online-nya ini tuh nggak dimasukin karena lupa. Oh, Karena suka, yang diingat iya adalah suka kayak kelupaan ya. bener, karena diingat Hmm. adalah kayak biaya yang berkaitan langsung dengan produk, tetapi kelupaannya biaya-biaya yang sebenarnya kita keluarkan, kayak misalnya biaya telepon, kita perlu Ya, nelfon oh toko ya, toko ya. material A gitu misalnya, kita butuh benang, terus mau telepon benang, nah itu sebenarnya pulsa dan segala macam menurut gue itu sudah masuk ke dalam biaya produksi sebenarnya, Hmm. karena in order buat seseorang menghasilkan sebuah produk, itu nggak cuma material produknya doang, tetapi semua proses dan biaya yang ikut keluar Oke. untuk bisa menciptakan si produk itu gitu. Gue ngerasa lumayan banyak yang kelupaan sih bagian yang itu kayak Hmm. biaya telepon gitu ya, komunikasi, internet tuh, Fit, kan Oh ya. sekarang kita juga Ya benar juga. dikit-dikit data gitu kan. Nah, biaya internet Nah, tuh juga perlu it- coba untuk dikalkulasikan ke dalam si cost based pricing itu. itu kan hal-hal yang sering kelupaan tuh Mel. Nah, Ya, pernah yeah. nggak sih dialamin sama duanya kayak kayak tadi tuh kelupaan transportasi, kelupaan internet, terus Pernah. kayak awal-awal mungkin Pernah atau banget. Jadi ya. iya di awal-awal tuh kita dikit-dikit aduh kekurangan material nih. Oh ya udah kirim transportasi online. Oke, kan dikirim langsung cepet kan, instan gitu ya. Uh, Setengah jam nyampe, sejam nyampe. Itu nggak berasa gitu loh, kayak nggak dihitung kan, nggak dihitung. Sebenarnya kan kecil-kecil tuh ya, karena kan kita ngirimnya tuh masih masih dalam satu area yang sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kadang-kadang ya 10.000, 15.000 gitu. Awal-awal sih berasanya kecil kayak oh ya udahlah nggak apa-apa 10.000 gitu ya udah kirim biar cepet gitu. Terus lama-lama kalau di dihitung jumlah ya Fit per semua bulan banyak shock jadinya. juga sih. Iya, shock juga gitu. Kayak tiap akhir bulan kan kita ngitung nih, wah gila, ternyata biaya pakai transportasi online kita banyak banget ya. Hmm. Nah, dari situ mulai, oke, ini harus mulai dikurangin nih biaya-biayanya. Jadi, awal-awal sih pas kita juga mengalami hal yang sama sih. Trial and Ada error ya. kelupaan, Ya, catat ya. sana, catat sini, gitu lah. Gitu. Terus
cara Ya gitu sih. memperbaikinya gimana? Misalnya kayak tadi, oh ini terlalu besar, apa langsung nanti harganya berubah atau gimana? Ya, cara memperbaikinya sebenarnya kalau dari dua nyam sendiri itu pasti dari internal dulu sih. Jadi Hmm, pencatatan kita harus lebih rapi. ya, Kayak dalam arti kalau misalnya teman-teman di sini nih yang lagi dengerin ada juga yang udah mungkin pakai semacam pencatatan simple untuk accounting gitu ya, ya, Fit. ya. Kayak ini kan sebenarnya pencatatan biaya yang sudah terjadi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita perlu banget sih tahu, especially sebagai seorang pemilik usaha ya, atau entrepreneurs, kayak kita beneran harus tahu sih kayak buku rapor kita setiap bulan tuh seperti apa gitu. Kayak apakah sebenarnya gue jual misalnya 50 produk dalam satu bulan, kayak Mhm. sebenarnya gue untung apa rugi Ya nih tuh, nanti itu dia lama-lama kalau tuh, misalnya kita benar-benar. nggak pernah nyatet. Iya, kadang-kadang kalau kita nggak pernah nyatet, oh ya udah nih kayaknya kira-kira untung lah gue jual misalnya Ya, jual apa ya, jual keranjang 50.000, kayaknya modal gue di bawah 50.000, ya adalah untung sedikit gitu. sedikit, Nah sedikit, kadang-kadang sedikit. tuh untung sedikit-sedikit ini tuh kita juga bisa lupa kan, Iya, nggak benar-benar. ngitung hal-hal tadi. Salah Ya jadi satu, ya, itu sih menurut gue yang ya itu menurut gue yang penting sih karena ya, terkadang especially kalau kita masih masih apa ya kita masih bekerja di dalam komunitas yang cukup kecil gitu, misalnya baru 5-10 orang, kadang-kadang oh ya udah deh biar cepat gitu kan. ya, ya. Jadi menurut gue untuk kayak bisa akhirnya bisnisnya berkembang, bertumbuh lagi, bisa juga kayak menciptakan lapangan pekerjaan dengan lebih banyak dengan Oh no. Wow, wow, wow. Halo, halo. Sorry, sorry. Kayaknya sinyalnya tiba-tiba. Halo? Oke, oke. halo Fit, Eh, hai hai hai, iya sinyalnya oke, tiba-tiba. sorry Tiba-tiba kayak muter. Kaget gue. iya sama sama gue juga tiba-tiba muter. Oke. Nah, jadi tadi gue lagi bilang sih kayak terutama untuk usaha yang memang lagi mau berkembang juga ya, kayak untuk Ya, ya. menciptakan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang. Nah, itu penting banget sih menurut gue pencatatan dan segala macam. Ya. Nah, ini agak nyerempet dikit sih Fit, tapi duanya kan sekarang juga lagi mau membangun ekosistem ke arah sana ya. Kita pengen juga nih kayak bekerja sama atau membantu teman-teman UMKM di Hmm. sini untuk bisa menggunakan simple teknologi lah. Kita nggak usah Betul, muluk-muluk betul. kayak harus Pakai high tech segala macam, pakai tapi simple Excel juga teknologi. bisa, ya kan? Bener, Pakai jadi kayak kita Excel, juga pakai kita juga ya, ngajarin nih ya, kayak sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu dicatat, kayak apa benar. sih yang penting. Soalnya Terus kayak benar misalnya juga. ya, Soalnya gini, jadi kayak misalnya kalau ada tambahan order gitu, kayak misalnya produksi gitu ya, terus biasanya kita kan kalau mau berkembang berarti orderan makin banyak nih. Nah, gimana tuh caranya nge-handle orderan yang makin ya banyak? betul. Nah, ini nanti bisa reach ke dua nyam juga ya, Fit, habis Ya, ini kayak bisa buat kasih DM ke kita, buat nanti bisa teman-teman register juga nih. yang pengen mau nanya boleh loh ditulis pertanyaan di komen. Kalau misalnya nontonnya udah Bener, bener. kalau udah berapa jam kemudian boleh DM kita di apa namanya di IG. Kalau misalnya nontonnya nggak live ya. Eh, Ya, apa tuh namanya bener tuh ya kata nanti Melia ya, nih. nanti nontonnya kalau udah di story ya. Iya, iya. Benar kata Melia tadi. Soalnya kadang-kadang itu UMKM itu malah yang awal-awal tuh malah misalnya dia baru muncul 2 tahun kemudian dia udah nggak ada. Karena kebanyakan tuh kesalahannya memang Ya, waktu bener. menentukan harga. Terus eh, kalau Ya, kalau lu udah dapat orderan, lu bisa nagih apa enggak? Ternyata yang klien ya, kita betul. dia bayarnya kayak 90 hari atau ada Waduh, ada beberapa vendor kan berat bilang banget ya. ada Ada ya, 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 dia ada yang gitu mesti ya. 2 bulan kah atau 60 hari kayak gitu ya. Itu perlu perlu jadi perhitungan juga ya Mel, karena itu kan sangat Ya, bener. mempengaruhi cash flow-nya kita ya nggak sih? Ya, setuju banget sih, setuju banget. Kita harus antisipasi lah dari awal, terutama kalau kita punya klien-klien yang mungkin terms of payment-nya itu kayak agak lama gitu ya. Kita harus harus apa antisipasi dulu sih Iya, Fit benar untuk benar. bisa terima Sebenarnya ordernya ya. kita kan ada Ya, cost lain kayak ya apa menggaji karyawan misalnya atau bayar kita vendor ke bener, yang bener. lain. Nah, tadi kan Melia sempat Ya, ngomong tuh ya, bener banget. tentang yang apa based on cost yang tadi itu Ya, berdasarkan biaya. Nah, emang kalau ya berdasarkan biaya. ya berdasarkan biaya itu kan mungkin yang common ya kali ya, yang common Ya, di ya. UMKM. Apakah kita ada yang lainnya atau gimana Mel?
metodenya? Ada. Jadi kalau misalnya, kalau dari gue sih, itu kayak ibaratnya, itu kalau tadi ya, di stage awal nih, baru mau buka usaha, baru mungkin kayak, oh udah mulai nih usahanya, tapi masih masih kecil-kecilan gitu. Menurut gue itu pasti mulanya akan di cost based pricing dulu. Nah, kalau udah naik level nih ya, Fit, misalnya kayak, oh ini kayaknya barang-barangnya udah mulai mulai laku nih di pasar gitu ya, terus udah kita mau naikin branding nih misalnya, atau kita mau naikin lebih banyak koleksi, kita mau memproduksi lebih banyak produk gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya masuknya udah ke, mungkin gue akan bahas dua hal sih di sini. Yang pertama itu adalah si value based pricing. Jadi itu pricing berdasarkan nilai. Jadi nilai produk, nanti gue akan jelasin Ya, kayak nilai nilai-nilainya itu produk apa tuh aja. apa ya? Benar. Terus ya satu lagi tuh berdasarkan market, kayak willingness to pay. Jadi kayak kemampuan atau kayak Ya, ketersediaan, kemauan orang bukan tuh bayar ketersediaan sih, ya. kesediaan customer kita untuk membeli produk kita tuh sebenarnya di berapa. Nah, jadi kalau misalnya sedikit David, supaya nanti ini juga buat teman-teman yang ngedengerin, kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh ya langsung nanya sama kita. Ya, ditunggu loh Kalau si pertanyaannya. value, yes. Nah, jadi kalau si value based pricing ini agak sedikit udah nyambung ke awal pembicaraan kita tadi di awal sih Fit mengenai branding. Karena kalau value based pricing itu menurut gue salah satu unsurnya adalah desain produknya sendiri nih. Karena mungkin kita bisa aja nih kayak membuat misalnya 2 nyam nih ya buat keranjang anyaman. Kayak yang bikin keranjang anyaman di Indonesia nggak cuma 2 nyam doang gitu ya, for sure. Ya, Ada ya, ya. kayak beratus-ratus Adalah brand-brand lain ya, perusahaan lain, ya beribu-ribu perusahaan lain yang juga membuat kayak keranjang anyaman yang maksudnya kalau kita kategorikan dalam keranjang anyaman mungkin mirip lah, ya sama-sama anyaman gitu kan. Tapi apa yang membedakan 2 nyam dengan brand-brand lain adalah the design of the products are different. Nah jadi menurut gue yang paling penting juga itu adalah kayak gimana caranya kita membuat produk kita tuh unik dan berbeda. Jadi ada unique selling points-nya gitu loh. Jadi kayak maksudnya dari material, kayak kalau misalnya 2 nyam gitu kan kita spesifik ya, kita menaikkan sekali kayak material lontar dari daun lontar. Misalnya material tuh bisa jadi salah satu nilai. Lalu desain produk bisa jadi salah satu nilai. Lalu ini pattern anyaman. Jadi kalau anyaman kan yang kita tahu ada yang kotak-kotak biasa ya, gitu yang bisa buat lurus-lurus ketupat aja, gitu, atau stiker gitu doang kan. Ya, gitu kan ada yang kayak ketupat, Ya, ada yang betul. apalagi sih, ada yang kalau 2 nyam ini kan pakainya yang segi 6, terus ada juga yang timbul tuh ya, jadi kayak di pelintir-pelintir gitu, jadi kayak ukiran, 3 dimensi. Bener. Nah, jadi menurut gue itu unsurnya sih. Dan yang terakhir adalah si branding ini sendiri. Kayak kita tuh mau memposisikan brand dari usaha kita tuh di mana. Jadi for example kalau di 2 nyam itu kita kan misalnya nih ya salah satunya karena tadi gue bilang branding itu kan bukan instan. Iya, betul. Jadi kayak proses, bahkan pemilihan color, pemilihan kayak warna dari logo perusahaan kita atau logo brand kita tuh matters. Terus kayak pemilihan mengenai kayak misalnya ketika kita bikin social media gitu, misalnya kalau di Instagram, karena kita lagi live di Instagram, kayak maksudnya feed posting kita kan juga harus kayak menunjukkan, oh dia tuh kayak apa ya, kelihatan gitu loh, brandnya tuh sebenarnya ke arah mana. Nah, menurut gue itu udah proses berikutnya sih untuk kayak menentukan value based pricing. Jadi nggak cuma dari harga produksinya aja, terus lo nentuin kayak pricingnya berapa, tapi juga ada value based pricingnya. Nah, yang terakhir adalah si willingness to pay atau kesediaan customer atau kesediaan dan kemampuan lah ya. Kadang-kadang misalnya kalau 2 nyam nih jual keranjang anyaman kan suka, kita juga masih suka diiniin ya Fit kadang-kadang sama customer gitu. Oh gitu ya, kayak kemarin saya lihat di toko ini atau di mana gitu kan, kayak mungkin harganya beda-beda, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Masa anyaman kayak gini harganya segitu kayak gitu kadang-kadang pertanyaannya. Iya, kan kadang-kadang juga ya ada juga kan yang kayak gitu. Nah, jadi memang di situ tuh kita juga mencoba untuk stay aware gitu. Kayak maksudnya kita juga lihat-lihat, oh sebenarnya di pasaran kayak barang-barang yang mirip sama barang kita tuh harganya berapaan sih gitu. Kita juga tahu kayak apakah kita jual kemahalan, kita jual kemurahan, kita jual harganya udah oke atau kayak gimana. Jadi menurut gue di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam menentukan pricing. It's just like kita maunya seperti apa gitu aja sih, kayak branding value-nya kemana, lalu harganya kita mau decide berapa gitu. Yang penting ya itu tadi sebenarnya baseline-nya adalah yang penting ketika kita mau menjalankan usaha kan kita juga
ibaratnya ini ya, kayak kita pengen usahanya tuh bisa Ya, sustainable atau bisa betul. berkelanjutan, Ya, sehingga ya. harus ada perputaran yang sehat gitu loh. Betul, betul, betul. Jangan sampai nanti kita jadi charity aja nih, donasi gitu Ya, kan. apalagi kita itu kan bisnisnya social enterprise ya, wirausaha sosial lagi. Dan Bener. cara cara Ya, kita berjualan tentu akan berbeda dengan maksudnya kayak jualan betul. produk UMKM tapi yang kita soalnya pakai cerita lah istilahnya gitu. Yang tradisional, Ya betul yang yang tradisional tradisional. gitu Ya. ya, Fit Kayak ya. kita kan Ya, ya. ada Nah, ceritanya, ada social impact, yaitu tentunya itu menjadi betul. pertimbangan tersendiri ya, Amel. Ya, dan sebenarnya bebannya lebih berat sih, Ya Fit, karena betul. kan memang kita fokusnya adalah untuk memberikan dampak sosial ya di Yes. tempat kita bekerja di NTT, di Papua, dan tahun ini kita juga masuk ke Kalimantan Selatan. Ya. Jadi memang untuk beban kerjanya jauh lebih 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 kuat atau kayak lebih tinggi lagi sih sebenarnya, karena misinya Duanyam adalah kan untuk pemberdayaan perempuan di sana. Jadi kita harus make sure juga setiap penjualan produk yang memang kita lakukan itu juga bisa memenuhi juga nih misinya Duanyam untuk memberikan dampak sosial di lapangan nih gitu. Betul. Ini tadi ada yang ngomong jawab pertanyaannya mana ya? Kelewatan kayaknya. Mana pertanyaannya? Tadi ada yang nanya sih, tadi gue sempat lihat dari Faiz the Best. Oh, Kayak Faiz dari the Faiz the Best best. sempat nanya Oh nih. iya, dia nanya sekarang duanya Kak ingin tanya banyak sekarang jualan retail di Duanyam. marketplace. Oh, ada perbedaannya. Oh iya iya iya, gimana tuh Mel? Kan kita ini mostly B2B, Oke, kayak aku nih. Ini aku orang B2B nih. Nah, itu gimana Mel? ya ini Bedainnya gimana? anak-anak wholesale ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau buat teman-teman yang baru gabung dan tadi sempat kayak nggak ngikutin dari awal, mungkin gue mau sedikit recap aja sih kayak sebenarnya Duanyam itu kan kita itu dikenalnya sebagai salah satu perusahaan yang menjual produk anyaman itu dalam bentuk dalam jumlah Ya, yang besar banget. cukup Ya, besar gitu. Jadi kita lebih main di wholesale ya. Jadi ya. kita kerjanya tuh bisnis to bisnis gitu. Nah, memang karena situasi seperti sekarang, ya itu tadi sih, Afid, kita perlu adaptasi kan, karena Duanyam itu kan biasanya kerjasama sama hotel, Ya, sama betul. perusahaan, kalau mereka butuh souvenir Event, buat acara-acaranya ya, mereka, ya event ya. gitu ya. Lalu hotel juga kan untuk hotel amenities. Nah, sekarang kan semuanya memang terdampak sekali nih karena adanya Ya, terutama COVID-19 gitu. travel, Jadi CEO mau ya. nggak mau, bener, jadi mau nggak mau memang Duanyam juga harus pivot ya, dalam arti kita harus Harus, putar otak ya, lagi nih, kayak betul. oke, ini kalau misalnya satu stuck, kita harus masuk kemana. Ya. Dan akhirnya memang salah satu yang Duanyam melakukan selama mungkin udah 2 bulan, hampir 3 bulan terakhir ya, Fit, kita fokus juga untuk kayak naikin lagi produk-produk kita untuk bisa dibeli secara online. Nah, memang untuk biasanya teman-teman di sini kalau udah tahu, kadang-kadang kan kita bahasanya gampang nih ya. Kalau lu beli satu harganya misalnya 10.000 gitu. Oke, lu beli 3 deh, gue kasih misalnya 25.000 gitu kan. Maksudnya itu gampangnya Iya, kan iya, gitu iya, ya, iya. kayak dikasih diskon-diskon dikit gitu. Oke, beli banyak bisa lebih murah. Nah, sebenarnya konsepnya sama sih kayak gitu, karena biasanya ketika memang sama nih, kalau misalnya emang kita lagi produksi dalam jumlah besar, mungkin kan biaya material yang kita butuhkan itu bisa juga mendapatkan potongan harga kan, karena mungkin kita beli material Ya, itu dari dalam orang jumlah lain. ya, betul, Biasanya betul. kalau kita beli lebih banyak, misalnya kita beli benang 100 roll sama kita beli benang 10 roll, mungkin kalau beli benang 100 roll kita bisa dapat diskon juga nih Ya, dari yang jual betul. benang gitu. Nah, jadi konsepnya sama sih kayak gitu menurut gue. Jadi biasanya memang kenapa, oke, kalau lo beli satuan di toko, di mall gitu misalnya, sama lo beli kayak misalnya Ke grosiran gitu ya ya, kan harganya pasar beda mana tuh ya, di ya? Ya, Tokopedia kan betul, juga betul. banyak gitu kan. Iya, kayak oke, lo beli satu harganya 10.000, lo beli 3 deh kak gitu kan, harganya gue kurangin jadi 25. Nah itu sebenarnya ini ya, kita sebagai orang marketing pun kadang-kadang suka termakan juga ya, Fit ya, dengan Ya, yang kayak benar, gitu-gitu benar, ya. benar. Ya gitu sih menurut gue kalau untuk kayak bedanya harga retail sama harga wholesale. Jadi again di sini kayak menentukan pricing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kayak siapapun itu menurut gue, bagaimanapun caranya kalian menentukan harga Tergantung itu dari nggak ada yang kita benar, ya, nggak ada yang salah. betul. Yang penting betul. Yang penting yang perlu kalian lihat adalah kayak apakah buku raportnya sehat atau enggak untuk menjalankan usaha ini gitu. Hmm. Ya, 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 betul, itu betul benar harus Ya, dipertimbangkan. Terus, nih Mel, gitu. ngomongin tentang diskon. Ya. Nah,
sekarang kan kita udah mulai retail juga kan ya. Terus event kadang kalau Ya, betul. B2B juga pada, Kak mau dong diskonnya. Nah, kan kita tidak semudah itu langsung, iya deh, Kayaknya nggak boleh. puas ya kalau nggak dapet diskon ya. Iya, berasa kayak belanja di mana gitu. Nah, itu Ya. Diskonnya 1.000 aja udah seneng banget sebenarnya iya, kita. padahal cuma 1.000. Ya. Padahal cuma 1.000. Benar-benar. Yang penting negosiasi diskonnya berhasil kayaknya deh. Cara nentuinnya gimana, Mel? Cara menentukan diskon untuk produk-produk Em, duanya. Ya, biasanya sebenarnya kalau di Dua Nyam sendiri, kayak mungkin gue mau cerita juga sih sedikit, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mungkin udah follow Dua Nyam juga, udah selama berapa tahun terakhir gitu misalnya nge-follow Dua Nyam. Sebenarnya produk-produk Dua Nyam sendiri itu adalah termasuk kategori produk yang timeless gitu ya, Fit. Jadi Ya, kayak nggak ada expiry date-nya gitu loh. Kalau benar. misalnya makanan kan ada expiry date-nya. Terus kalau misalnya kayak fashion banget kan ada trennya gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak wah gila lu out of trend banget, kayak itu kayak fashion. Misalnya kalau fashion, wah gila baju lu 2018 banget gitu. Sekarang udah 2020 gitu kan. Jadi itu ada masanya kalau gue lihat ya. Kayak maksudnya itu ada masanya. Jadi mungkin gue agak lebih masuk ke general aja sih. Kayak di sini mungkin ada teman-teman yang bergerak di bidang fashion, ada juga yang bergerak Ya, mungkin di pasti UMKM teman-teman yang join di kuliner, sini macam-macam ada sih, juga pasti. yang mungkin iya, background-nya kan pasti beda-beda. Ya, Ada juga mungkin yang kayak kita ya, Fit. Jadi kayak lebih timeless gitu ya. Kayak ya, maksudnya betul. sebenarnya produknya mau dipakai tahun lalu, 2 tahun lalu, mau dipakai sekarang, kayak Bisa itu sama lebih aja. everlasting Oh, aja sih ya, sebenarnya. kayak bahan-bahan Bener. tertentu, material tertentu kan emang Jadi, everlasting. ya bener. Jadi mungkin sebenarnya kayak untuk menentukan diskon, menurut gue ada beberapa hal sih yang bisa dipertimbangkan atau dikonsider gitu ya. Salah satunya adalah kalau misalnya memang kita menjual produk yang ibaratnya ada expiry-nya atau ada trennya gitu ya. Tentunya pastinya apa ya, ketika kita masih punya sisa stok gitu misalnya untuk produk-produk yang kita sudah launching di tahun lalu atau kayak di season lalu gitu, karena mungkin kita udah mulai kesulitan nih untuk menjual produk-produk itu. Menurut gue tuh salah satu cara untuk bisa kayak memberikan diskon sih. Menurut gue itu satu. Jadi kayak Oke. kalau makanan daripada expiry itu bener-bener kita kita buang kan nggak bisa dijual, lebih baik ya setidaknya Ya. kita diskon supaya tetap ada orang yang mau beli. Kayak kalau misalnya fashion gitu yang kayak tadi gue bilang kayak wah ini Udah baju-baju yang lewat gue ya. rilis Oh. 2018 mungkin ya mungkin, tapi ya lucunya ya Fit, kalau gue lihat ya gue juga bukan orang fashion tapi kalau gue lihat kadang-kadang fashion itu Berulang setelah kan? berapa puluh Iya. tahun tuh Kayak akan dia balik lagi. recycle lah. Iya, makanya benar-benar. Iya, iya, iya. Gue kayak kadang-kadang ngelihat itu kayaknya kayak zamannya dulu, kayak tahun 50, 60, terus muncul lagi sekarang gitu. Lucu Cuma sih, maksud gue ditambahin kayak, ya kancing mungkin, dikit, apa ditambahin ini dikit. iya bener. Jadi gue ngerasa, ya kalau misalnya kita kuat untuk nunggu ya, kalau terutama yang tren, terus kita kuat untuk nunggu puluhan tahun lagi untuk bisa jual barang yang sama, menurut gue sih bisa aja untuk gak di diskon. Tapi kalau misalnya supaya kita juga nggak ibaratnya tuh numpukin inventory ya, Ya, numpukin ya, stok di ya. gudang. Kadang-kadang kan bahasanya tuh kalau bahasa toko gitu kayak, aduh ini apa dead stock gitu ya, kayak maksudnya stok Cuci gak jalan gudang. nih, gimana nih stok barang lama, ya stok barang lama yang kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin yang buat ada tren sama expiry-nya. Nah, kalau misalnya kayak duanya gitu ya, kayak yang lebih timeless, sebenarnya gue juga ngerasa sih, kayak maksudnya kita juga perlu tahu produk yang kita jual itu sebenarnya kayak bisa durable atau bisa last sampai berapa lama kalau misalnya memang nggak dipakai atau cuma disimpan doang di gudang. Ini tuh kayak mungkin analogi gue kayak sepatu gitu loh, Fit. Jadi Ya, kayak sepatu gitu kan kalau misalnya kita punya di rumah kayak tapi jarang banget dipakai, itu sebenarnya lebih cepat rusak daripada sepatu yang lebih sering lo pakai. Lo ngerasa gitu gak sih? Kayak gue kadang-kadang waktu itu pernah gitu ada sepatu yang gue udah lama banget tinggal pakai. Terus pas gue pakai tiba-tiba baru jalan kayak 2 jam gitu, copot. selnya copot lah lemnya. Iya, lemnya copot yang kayak gitu-gitu. Jadi Kulitnya udah kelupas. gue ngerasa wah, nah, itu. Jadi, itu juga perlu dipertimbangkan sih menurut gua. Kalau misalnya memang kita tahu nih, oh barang kita tuh sebenarnya kalau disimpan di gudang doang dan nggak dipakai, nggak diapa-apain, itu tuh bisa bertahan berapa lama. Karena kan pastinya ya, kalau gua lihat semua barang itu kan wear and tear ya. Jadi kayak maksudnya ketika memang dia cuma ditaruh di gudang doang, pastinya akan makin lama makin menurun gitu. Nah, kita kan juga nggak mau nih jual sebuah barang yang memang kualitasnya juga nggak seperti
kayak kayak apa kayak fresh seperti yang di awal Ya, gitu ya. sebelum misalnya kayak barang baru jadi sama kayak barang yang udah kita simpen tahunan Itu gitu kan sama pasti ya. beda nih Ya, kualitasnya. jangan Nah sama. itu menurut gue hal yang bisa dipertimbangkan sih, hal yang bisa dikonsider untuk kayak ketika kita memberikan diskon kayak apa aja gitu. Hmm. Lebih ke arah sana sih menurut gue. Wow. Penjelasannya panjang tapi ini loh apa tuh namanya mencakup semuanya dan itu benar banget. Itu benar banget karena Ya, mudah-mudahan yang dengerin nggak pusing ya. Pagi-pagi udah dikasih ilmu-ilmu gini nih. ilmu angka loh. Ilmu angka harga. Tapi benar Ya, ya bener. seperti yang tadi sudah aku bilang tuh harga itu sangat penting dalam sebuah bisnis karena kalau kita udah bisa kasih harga ke orang, orang beli barang kita dan itu kita mesti perhitungkan jangan-jangan kita udah kasih harga ternyata kita bukannya untung malah rugi kan gitu. Ya, bener-bener. Faktor-faktor yang tadi Melia sudah paparkan itu sangat penting banget. Dan kalau misalnya teman-teman Ya, kelewatan ini obrolan kita, nanti bisa nonton kok. Nanti ada di story-nya bisa kita. nonton ya. Ada 24 jam lagi nonton ya. Iya, 24 jam lagi, tapi nanti kita juga simpan. Jadi teman-teman bisa nonton. Jangan Oh takut. bener, nanti bakal di IGTV-nya 2 Iya, jam di ya. IGTV. Eh, Ya, ya. Pengalamannya Melia nih waktu ketemu klien pernah nggak sih kayak kliennya tuh ngotot misalnya bisa nggak sih saya tahu kok orang ini kebetulan ngerti banget masalah produksi terus dia kayak enggak saya tahu nih harganya bisa nggak diturunin lagi pernah nggak ketemu klien kayak gitu Pernah lah dalam perjalanan pasti ada klien-klien yang kayak gitu. Nah, cara jadi ketika memang convince kita lo ya kan ini kan ya, duanya adalah produk anyaman segala macam itu mungkin gimana Mel cara convince ke dia bahwa ya udah deh ya, gue ya. ikutin harga lo gitu. Nah, ya, ya. Jadi kalau dari 2 jam sendiri ya, karena mungkin sekarang kita juga posisinya itu udah apa ya, ibaratnya dari tadi 3 strategi costing yang gue sebutin Ya, kayak kita sebenarnya udah pakai tiga-tiganya. Kita sudah blending tiga-tiganya jadi satu wow. gitu. Sehingga memang untuk customer yang kayak gitu, gue juga nggak akan maksa sih sebenarnya Fit karena kayak percuma gitu. Kalau misalnya memang customernya juga belum apa ya kayak tidak memahami kayak sebenarnya bedanya produk kita dengan produk yang lain apa. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu gue akan lebih ke arah kayak produk kita tuh bedanya adalah misalnya dari segi kualitasnya, dari segi misalnya material yang dipakai, dari segi desain gitu. Karena kadang-kadang ya kan kalau ditanya oke desainnya tuh harus kayak gimana sih kayak maksudnya kalau kita mau jabarin kayak oke harga Iya, iya, desain iya, kita iya, kan iya. juga nggak bisa dalam Benar, bentuk benar, angka benar. ya. Iya. Itu kayak Itu he's a kan creative masalahnya, itu kan dapurnya designer kita gitu. kan. Itu dapurnya kita, nggak mungkin kita juga buka Betul, dan dapurnya. bener. Jadi itu kan juga kadang-kadang kayak sisi kreatif seorang desainer ya. Kayak Hmm. maksudnya tiap orang tuh pasti punya sisi kreatif yang berbeda-beda. Dan kayak how much value yang kita mau berikan untuk dari sebuah sisi kreatif seorang desainer. Jadi biasanya gue emang udah menceritakan itu sih bahwa at the end of the day gue juga nggak akan maksa on like oke kalau misalnya memang budgetnya juga emang nggak ketemu dengan harga kita ya tentunya ya kita coba untuk menawarkan kayak produk atau opsi lain gitu ya, offerings yang lain. Mungkin kayak oke dengan budget segini lo nggak bisa nih dapat yang ukurannya lebih besar. Mungkin kayak lo cuma bisa dapat yang ukurannya lebih kecil. Jadi lebih ke arah sana sih. Tentunya kayak kita juga nggak kayak oh ya udah nih nggak masuk udah tinggalin gitu customer. Tapi kita juga di sini tadi sih menurut gue kayak building relationship sama customer itu bukan cuma ketika kita emang mau jualan doang, tapi Terus how ya, do ya, we solve their problems? ya, Because kayak ya. customer itu mau beli barang iya beli barang karena dia butuh gitu kayak butuh terus kayak nyari-nyari dan segala macam kayak dia butuh seseorang yang bisa ngasih tahu dia gitu ini loh opsinya yang lo punya kayak kalau lo bikin kayak misalnya produk dengan model yang ini nanti hasilnya akan kayak gini kalau lo beli yang ini nanti hasilnya Ya. akan kayak gini kayak mereka tuh butuh seperti kayak konsultan gitu Jadi kita untuk kayak selain ngejualin, kita juga harus untuk nawarin memberikan, berusaha juga membantu problem solvernya dia. Ya. yes Emel nih ada ya pertanyaan betul nih. menurut gue itu yang paling penting sih. Ada pertanyaan Oh ya dari mana nih. Yulaika Fatma. Nanya kapan Coba transisi ya boleh coaster? tuh bacain. Dulu deh, keluarin dulu. Wait. Dari Kak Yulaika Fatma. Fatma. Kapan transisi cost based ke Oke. value based price dilakukan?
Apakah saat produknya udah lama di pasaran dan penjualannya udah stabil, terus gimana strategis transisi agar pelanggan tidak beralih? Wih, berat juga nih. Luar Ya, biasa. ya, tapi ini pertanyaan bagus. Iya, Ini ini menyimak bagus. nih ya dari Iya, tadi ya, bener. Fit ya. Dia berarti nyimak dari awal. Makasih ya, Mbak Yulaika. Ya, iya, terima kasih banget Yulaika sudah menyimak kita dari awal. Oke, coba gue jawab. Ya, Nah, yang pertama, kapan transisi cost base ke value based price dilakukan? Apakah saat produknya sudah lama di pasaran dan penjualan sudah stabil? Nah, menurut gue ini yang tadi, kok hilang pertanyaannya? Oh, udah. udah lu lihat bisa Sorry. lihat ya. Yes, sudah bisa lihat. Jadi menurut gue itu bisa banget sih jadi salah satu faktor kayak produknya udah lama di pasaran dan penjualannya sudah stabil terhadap kayak misalnya si produk itu menurut gue atau terhadap kayak brand atau perusahaan itu. Jadi itu definitely bisa dijadikan sebuah transisi points gitu ya. Nah, selain itu gue juga melihat bahwa butuh juga ini sih sebenarnya kayak loyalty juga dari customers. Ini masuk nih ke poin berikutnya, kayak di mana strategi transisinya agar pelanggan tidak beralih. Nah. Jadi gue ngelihat kayak ketika kita sudah introduce sebuah produk, terus kayak produk kita tuh sudah diterima oleh pasar. Dalam arti kayak penjualan udah oke nih terhadap produk itu. Jadi kita tahu produk itu sebenarnya salah satu produk unggulan gitu ya. Kayak misalnya dompet atau apapun. Nah, dari situ tentunya kan orang-orang mulai inget nih, oh beli produknya si dari Yulaika, brandnya sebenarnya apa. Jadi ketika kita mau mulai masuk ngeblending value based pricing ke dalam cost based pricing, harus ada nilai-nilai unsur-unsur itu sih menurut gue. Salah satunya tadi kayak brandingnya tuh udah ada atau belum. Jadi misalnya orang beli produk gue tapi not necessarily inget brandnya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau mulai masukin value based pricing, kita harus bikin dulu tuh si value atau brand identity-nya. Jadi misalnya kita mau dikenal apa nih kayak the best kayak misalnya the best produk anyaman di Indonesia gitu misalnya. Atau kayak misalnya anyaman dengan quality yang paling baik gitu. Itu bisa jadi salah satu unsur-unsur juga sih yang bisa nanti dicoba ditranslate ke usahanya milik si Yulaika Fatma. Nah, penjualan udah stabil menurut gue tuh salah satu poin yang penting juga. Karena kita perlu tahu kayak sebenarnya ketika kita merilis sebuah produk, kayak produk itu tuh diterima dengan baik nggak sih sama market gitu. Karena kalau dari pengalamannya Duanyam, kadang-kadang kita ngerilis 10 produk. Mungkin dari 10 produk itu hanya segelintir produk doang yang gue lihat menjadi kayak best selling items gitu kan. Sehingga mungkin kita harus bikin desain baru lagi, kita harus rilis collection lagi yang ke arah sana. Nah, sehingga strategi transisinya agar pelanggan tidak beralih adalah yang paling gampang menurut gue untuk dilakukan adalah introduce desain yang baru. Jadi even gini ya, desain yang baru itu bukan berarti bukan berarti kayak misalnya gue sekarang jualan gelas pakai gagang, terus gue cuma ganti kayak desain gambar di gelasnya doang gitu. Tapi ya itu misalnya kayak gagangnya dihilangin. Tuh gagangnya biasa kalau cuma bulat gitu doang, kayak gue nggak tahu dibentuknya kayak kotak, ada sudutnya gitu kan. Ya kotak gitu. Jadi menurut gue supaya pelanggannya itu nggak beralih, kayak tentunya gini, kalau misalnya kita mau kecenderungannya kayak untuk kalau ada value based pricing kan harganya mau dinaikin nih ya. Jangan sampai kayak kemarin gue beli barang lo 50.000, sekarang lo jual 75.000 padahal barangnya sama aja. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Nah, sehingga memang ketika kita mau jual atau mau menaikkan harga tadi dari 50 ke 75.000, itu memang satu menurut gue desainnya harus ada perbedaan. Jadi kelihatan banget beda. Iya, yang itu desainnya tuh yang desain lama kita kak, atau itu desain tahun lalu kak, gitu kan. Kita punya desain baru sekarang. Terus yang kedua menurut gue harus cari lagi sih unique selling points-nya apa. Jadi kayak misalnya apakah tadi desain kan satu, misalnya material. Gue nggak tahu misalnya kalau yang sebelumnya pakai material kain apa, sekarang kita pakai kain yang memang lebih premium. Jadi kayak itu menjustify bahwa kenapa barang gue tuh yang ini lebih mahal daripada barang gue yang sebelumnya gitu. Menurut gue itu sih. Jadi semoga menjawab ya Yulaika Fatma. Penjelasan Melia jelas banget sih. Pertanyaannya. Jelas banget. Okay. Semoga mungkin kalau kurang jelas ini bisa DM kita gitu ya. Nanti kalau teman-teman karena ternyata waktunya udah tinggal 8 menit. Wah gila cepet banget. Iya, gue juga kaget. Udah tahu baru nggak gue.
Ya, kalau ya, ya. ada yang masih pengen tanya, boleh meninggalkan apa tuh message di DM kita via DM, atau nanti kita ada ini sih, ada kontak juga, bakal nanti ada yang nulis sih. Nanti aku pin nanti ya linknya. Seru sih kalau ngomongin Ya. harga, terutama. Kayaknya nanti, eh, ya bener-bener. Kayaknya nanti akan ada di Instagram story kita juga ya, Fit. Bisa di swipe up gitu kalau ada yang mau nanya-nanya oh, lebih masih lanjut. bisa ya, Jadi ya betul bisa, betul bisa. ya kayak register. Kayaknya kita cuma butuh kayak email address Iya, kalian cuman sama nama kayaknya deh waktu cuman itu ya. cuman address Ya, sama jadi nanti pertanyaannya bisa in aja touch ya. lagi. Ya. Yes, jadi bisa in touch lagi nih sama kita. Siapa tahu pengen ngobrol lebih panjang sama Amelia sebagai oh ya, ngomong-ngomong. Mungkin ini bisa jadi inspirasi tema sharing session berikutnya nih, Fit. Kalau kita IG live lagi kan. Oh iya, bener juga. Iya. Tadi Ngomong-ngomong, di awal kita udah mau ngomongin marketing iya, kan. ngomong-ngomong tentang Gimana, branding, Fit? Mel, tentang branding. Itu kan Ya. ini banget ya sama produk, itu sangat melekat menurut gue. Nah, lo sebagai salah satu Hmm. founders, apakah itu menjadi apa ya? Jadi kayak lo kemana-mana, misalnya Melia itu 2 nyam. Jadi kemana-mana lo pergi, orang lihat lo 2 nyam gitu. Ya, ya, gue sampai sekarang pernah sih kayak maksudnya kadang-kadang kan kita juga sulit ya untuk nginget nama Ya, orang, tapi betul. kita bisa associate sama kayak orang ini dengan apa. Gue lumayan sering sih di beberapa kali gitu kayak, oh ya I know you from Duanyam gitu, tapi lupa nama, taunya Hmm. oke Duanyam gitu. Jadi menurut gue penting banget sih kayak terutama pemilik usaha dan juga sebenarnya semua semua tim yang terlibat di dalam perusahaan itu memang it's actually part of apa ya Yes. kalau orang Karena bilang tuh branding berjalan kita kan sih. Wherever you representatif go, sebetulnya, terutama benar kayak jadi teman-teman. wherever you go Ya, menurut gue itu penting-penting banget kayak untuk selalu bisa itu salah satu cara apa ya cara kayak yang cukup konvensional untuk kayak menyebarkan awareness kan terhadap brand kita betul. kayak words of mouth gitu kan dari mulut ke mulut dari yang kayak lo kerja di mana oh gue di sini gitu lo usaha apa kayak lo sibuk apa sekarang nah itu biasanya it's how kayak kita juga nyebarin tentang brand awareness kita sih tidak Ya, hanya dari digital atau sosial ya media, tapi kan betul. juga sebenarnya dari siapapun yang kita ketemu gitu kan, kayak orang-orang yang ketemu kita lah basically. Ya. Jadi buat Gitu. teman-teman yang mungkin baru mau mulai usahanya atau apapun itu, salah satunya adalah diri lo itu branding lo sebenarnya. Jadi bagaimana Ya, lo cara setuju membawakan, banget sih. Ya, membawakan produk lo, membawa diri lo juga. Dan untuk harga, ya. dan itu sangat mempengaruhi harga lo nanti ke depannya gitu. Kayak misalnya nanti Melia Ya. sering IG live, terus dia diajak IG live tempat lain gitu, dia semakin naik brandingnya. Ini mumpung mumpung Ya, bisa ngobrol ya, sama ya. Melia, nanti mungkin 2 tahun lagi udah susah ngajak Melia IG live. Waduh, Karena dia bisa lah karena tetap dia ngobrol sama sibuk, gue, karena Fit. dia sibuk, sibuk banget dari. Ya, Oke, oh wow, tinggal berapa menit sini? Oh, 6 menit. kayaknya Oke, kita sebenarnya jadwal ya 6 menit ya. oke, masih ada waktu 6 menit. Kalau boleh loh, kalau ada yang masih mau nanya-nanya dalam waktu 6 menit. Ya, aku sambil lihat-lihat ke atas apakah ada yang kelewatan. Oh, tidak ada. Baik. Oke, Mel. Oh, ini Ya, ada. seneng ya, Fit, ternyata pagi hari ini Iya, ternyata banyak yang ini hari libur, banyak yang gabut juga ya. iya banyak yang mau mendengarkan kita ya. Aku terharu. Terima Oh, kasih loh udah dibales teman-teman. sama Yulaika. Oh, terima Thanks, Kak. kasih, Very very clear. clear. Oke, semoga membantu ya. Kalau mau nanya-nanya lagi boleh ya, Yulaika, boleh. Itu ada linknya, udah ada linknya aku pin. Boleh Mhm. diklik, terus nanti bisa isi. Jadi kita tetap bisa keep in touch. Terus kayak tahu emang udah follow 2 nyam berapa lama kayak gitu. Kita juga pengen tahu loh. Teman-teman, apalagi ya? Gue udah speechless gitu. Ya. Tapi ya tadi gue lumayan seneng sih maksudnya kayak ada teman-teman yang udah gabung di sini juga kayak maksudnya memang kita di sini kan tujuannya untuk saling sharing ya Fit ya Iya, kayak iya. apa yang memang sudah pernah kita kerjakan dan juga sebenarnya pengen tahu juga sih dari teman-teman yang memang sudah dengerin kita nih di beberapa seriesnya Instagram Live kita juga Iya, kayak sebenarnya betul, betul. Duanyam ini seperti tadi gue bilang kita kan lagi pengen bikin ekosistem buat UMKM ya dimana kita bisa saling sharing kita bisa Betul. kayak saling bantu lah satu sama Buat lain kayak di zaman seperti ini menurut gue it's time untuk kayak semuanya bersatu jadi ya, satu sih kita kayak harus maksudnya stay holding connected. hands
terus kita barengan. Bener, ya. Ya, Ya, terutama untuk kayak UMKM seperti Duanyam juga nih yang memang dari Indonesia untuk Indonesia. Ini kan juga ada satu oh campaign yang ya, kita juga memang bangga pakai diinisiasi oleh produk beberapa kita sendiri, kementerian betul ya. betul. Bangga produk Ya, Indonesia. hashtagnya adalah Bangga Buatan Indonesia. Ya, Nah, jadi memang di sini saatnya memang kita berkolaborasi sih satu dengan yang lainnya. Ini udah bukan zamannya lagi kita jalan sendiri-sendiri, tapi kolaborasi, gandengan tangan, betul. sama-sama kita ya melawan kondisi yang sedang terjadi saat ini COVID-19. Dan juga untuk kedepannya sih menurut gue memang Indonesia ini kan kalau kita ngomongin kerajinan tuh dari ujung Sumatera mau ujung Papua Betul, itu itu banyak banget kan. banyak banget, kaya banget Jadi Indonesia ini. Kalau ya makanya bener, nggak jadi mungkin it's kalau time. kalau satu tempat nggak ada apa ya kearifan budaya yang apa namanya bisa diangkat tuh nggak mungkin karena kita pasti punya apapun itu. Ya, Dan ini betul. Jadi memang memang, saatnya kita semua barengan sama-sama. ya saatnya. Ya, Setuju sih, kayak maksudnya harus apa ya, kita saling bantu dan saling support sih ya. at the end. Oke, Gitu. teman-teman, buat yang berpuasa, selamat melanjutkan puasanya sampai terus Ya, yang mau Lebaran, ntar lagi beberapa hari lagi udah mau Idul Fitri ya Mel ya, nggak kerasa ya banget. benar. Mungkin kita harus, ya Ya, cepet banget ya, gila ya. Ya. selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lahir dan dari batin dari duanya. Duanyam dan keluarga Ya, betul Duanyam. sekali. Terima kasih ya teman-teman udah mau join. Again, kalau misal masih ada pertanyaan, ada Kelvin Niron. Terima kasih Kak sudah mengangkat budaya dari NTT khususnya Pulau Solo. Oke, sama-sama Kelvin. Em, Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ini ada linknya, bisa diklik linknya, terus bisa di IG chat atau nanti kalau lihat di Betul. IG story bisa di swap. Di Betul. Oke. Oke, Terima thank kasih you ya banget Mel. Fit udah ngundang gue Ya. hari ini. Oke, terima Oke, kasih have a good teman-teman. day Have a good everyone. day. Enjoy tanggal merah. Bye. Bye.